Oke, selamat datang di video kedua untuk basic animasi 3D, yang dimana kita masih membahas mengenai 12 prinsip animasi. Kalau di video pertama kita membahas mengenai solid drawing, timing and spacing, timing, spacing, bisa juga digabung karena itu saling kesinambungan. Dan yang terakhir adalah stretch and squash, yang dimana kita prakteknya adalah bola memantul, ada yang bola basket dan ada yang bola metal. Dan kini kita berada di video kedua. Di sini kita akan membahas, mempelajari dan mempraktekkan mengenai dua prinsip yang langsung, yaitu slow in slow out atau is in is out dan arcs. Basic pada penggunaannya masih terimplementasi dari solid drawing dan timing and spacing. Hanya saja di sini kita tidak menerapkan yang namanya stretch and squash karena tidak ada fisik yang menunjukkan adanya pantulan dari pengerjaan saat ini. Nah, di sini dihadapkannya ada sebuah pendulum yang dimana kalau saya play hasilnya seperti ini, teman-teman. Besarkan, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah praktek kedua yang akan kita pelajari, dan dimana kita akan mempelajari mengenai bagaimana menganimasikan sebuah pendulum atau sebuah bola yang diikatkan oleh rantai, dimana dia harus mengayun dari kanan ke kiri, dimana dia dari ujung yang paling tinggi dia lepaskan, mengalami penurunan pada ketinggiannya sehingga dia kembali pada titik nol, yaitu pada titik renggang rantai itu lurus vertikal ke bawah, dimana itu adalah garis gravitasi. Nah, jadi langsung saja kita akan mempelajari dulu untuk secara prakteknya sebelum saya membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan step by stepnya, karena di sini saya sudah menunjukkan step by stepnya bagaimana. Nah, ya sebentar, ini mau saya perbaiki terlebih dahulu. Sebelum kita masuknya ke sini, ada baiknya di sini saya akan membahas atau mempelajari terlebih lanjut terkait secara teknis cara nantinya mengerjakan animasi dengan mudah dengan controller pendulum. Tapi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, teman-teman wajib untuk mempelajari setiap controller yang dipakai demi pemahaman dan kemudahan teman-teman, sehingga teman-teman tidak diharuskan untuk melakukan penyalahan penggunaan secara teknis ya terkait dengan controller yang dipakai di Blender atau di aset yang saya berikan nanti. Nah, yang pertama adalah pasti sini ada controllernya, kurang lebih seperti kayak gini bentuk dari controller tersebut. Kalau kita lihat bentuknya seperti kayak gini, sudah saya setting dia untuk lebih bulky dari kemarin. Kalau kemarin dia hanya wireframe saja, kalau di sini saya buat untuk lebih bulky, dia lebih mesh. Bentuknya dia mesh, tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman memahami garis
controllernya teman-teman di sini. Karena sifatnya dia pendulum dan ini satu kesatuan rangkaian, ini diperlukan. Lalu yang kedua di sini saya setting transform pivot point-nya itu menjadi individual origins di sini. Akan saya jelaskan karena biasanya kalau di umumnya dia tersetting di median point di sini. Namun saya setting di sini menjadi individual origins karena ada alasan yang memudahkan pengerjaannya. Oke, mari saya jelaskan kenapa kita menggunakan individual origins dibandingkan dengan median point di sini. Saya akan coba mereset settingannya dengan median point seperti ini. Lalu saya akan blok semua controller di sini. Alhasil dia bergeraknya seperti gini, teman-teman. Nah, dia bergeraknya kaku ya, seperti kayak gini. Nah, padahal kalau di bentukan saya yang sudah saya sediakan, contohnya kurang lebih seperti kayak gini bentuknya. Dia melengkung dengan sempurna di sini. Nah, kok bisa? Kenapa kok bisa melengkung dengan sempurna? Nah, itulah fungsinya kenapa saya menciptakan yang namanya bukan menciptakan, lebih tepatnya adalah merubah settingannya dari median point menjadi individual origin seperti yang saya lakukan saat ini. Oke. Nah, kalau misal saya putar, maka dia akan bentuknya seperti kayak gini. Nah, itu lagi sama. Nah, kenapa kok bisa seperti kayak gitu? Jadi gini, di setiap objek itu ada dua pivot. Yang pertama adalah pivot secara dunia atau world pivot atau world origin. Ini yang kedua adalah pivot secara lokal, yaitu pivot dari setiap objek kecil di edit mode-nya sendiri-sendiri. Nah, yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan adalah kalau satu origin objek itu ada di titik, di setiap titik atau di setiap bone yang ada, dia sudah memiliki titik tumpunya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan kalau secara world-nya ibaratnya kita menggerakkan secara keseluruhan. Nah, walaupun misal katakanlah saya memblok semua atau mengseleksi semua controllernya, namun dia hanya berputar di satu poros saja, yaitu poros utama pada bone pertama di sini, karena semuanya memang saling terkait dan muaranya ada di controller 000 di sini. Nah, sedangkan kalau misalnya saya rubah menjadi individual origin, saya coba untuk seleksi semuanya, lalu saya putar, maka dia membentuk garis melengkung sempurna. Karena yang kita putar di sini adalah setiap objek bone atau controller yang kita gerakkan di sini. Jadi lebih mudah untuk kita mengerjakan di sini. Nah, saya bahas di video ini untuk teknisnya, karena di video pertama tidak saya bahas teknisnya karena satu sudah dibahas di materi sebelumnya, dan yang kedua controller yang dipakai pun juga sudah dijelaskan di video 00 juga, dan di video 00 itu pengenalan secara menyeluruh mengenai setiap tab yang ada di animasi Blender. Nah, jadi kalau misalnya saya rotate di sini, ibaratnya setiap bone ini dia merotate dengan sumbu atau derajat yang sama sesuai dengan kepanjangan dari bone yang kita buat di sini, sehingga terbentuknya bisa melengkung dengan sempurna. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot nih satu-satu seperti kayak gini dan lain-lain. Nah, kan capek ya di situ ya. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah saya memblok semuanya lalu kita melengkungkan seperti kayak gini dengan pivot origin dari individual origin masing-masing, ya lebih enak.
gitu. Itu untuk pembahasan saya terkait secara teknis pada praktek pendulum di situ. Nah, untuk di setiap videonya, kalau memang ada pembahasan baru dan secara teknis akan saya selipkan di setiap pembahasannya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan dengan sendiri. Namun apabila pembahasan teknis itu secara umum tidak akan saya bahas karena sudah ada di video saya sebelumnya, di video pengantar animasi di basic Blender ya, dan di video pengenalan pada episode 00 ya di situ. Nah, teman-teman bisa berkunjung aja di sana, coba dipelajari lagi sambil dipraktekkan, jadikan itu pegangan atau panduannya teman-teman nanti di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai step by step apa yang saya kerjakan pada solid drawing, timing and spacing, dan ease in dan ease out yang saya bentuk. Jadi ada 3 step. Sama seperti kayak stretch squash kemarin ya. Jadi ada 3 step yang saya buat, tapi basic atau dasaran semuanya pengerjaan itu selalu diawali dari solid drawing. Oke. Solid drawing di sini saya memakai kurang lebihnya 18 gerakan. Saya tidak bilang ini adalah 18 frame, tapi saya mengatakan ini adalah 18 gerakan atau pose. Kenapa saya bilang demikian? Karena uh, kita di sini membuat suatu ketentuan bentuk gambar di setiap keyframe yang kita buat, dan ini keyframe bukan keyframe yang final, melainkan ini masih awalan, kita hanya membentuk setidaknya agar gerakannya sudah terlihat smooth ya di sini. Nah, kalau misalnya saya play dengan frame-nya 18, nah sudah mulai terlihat ada pergerakan atau pola geraknya nanti di sini. Oke. Saya harap teman-teman bisa mengikuti, kalau tidak kembali lagi di video pertama, teman-teman bisa mempelajari untuk masalah solid drawingnya nanti di sini. Lalu masuk ke step 2, itu ada pada di timing and spacing. Oke, kalau timing dan spacing di sini tersettingnya adalah 240. Namun nanti di kemudiannya memang ada penambahan frame lagi, bisa sampai pada 300 karena ada penambahan gerakan yang kita selipi di setiap rongga spacing di sini untuk kita tambahkan esensi dari is in is out-nya. Oke. Nah, sekarang saya juga ingin membahas mengenai prinsip pada arcs ya di situ ya. Oke. Arcs di sini yang dimaksud itu adalah bentukan melengkung. Bahwasanya setiap pergerakan di dunia ini itu tidak lain dan tidak bukan akan menerapkan pergerakan arcs atau melengkung. Gitu. Nah, melengkung ini harus kita pelajari ada 2 hal. Yang pertama adalah apakah melengkung ini merupakan suatu bentuk pada posenya atau melengkung ini lebih kepada pola gerakannya. Oke. Dalam kasusnya kita itu ada 2, dan itu kedua-duanya juga. Mohon maaf, ada dalam kasusnya kita itu kedua-duanya ya yang dimaksud. Jadi arcs yang dimaksud adalah pola gerakannya dan sekaligus bentukan dari objek yang kita animasikan juga berbentuknya arc sama. Oke, kalau misalnya saya setting menjadi 300 frame, kita kembali lagi, maka kalau misal kita play, maka garis titik atau motion path-nya pun juga berbentuknya melengkung atau arc. Nah, ini poin pertama yang kita pelajari, bahwasanya pergerakan di setiap benda itu pasti unsurnya melengkung atau arcs ya di situ. Nah, mau arcsnya nanti seperti kayak gimana ya bergantung kepada karakteristik benda tersebut atau objek tersebut. Karena bahkan manusia sendiri pun walaupun dia
bergerak dengan eh, linear ya, maksudnya dia tidak berencana untuk melengkungkan gerakannya dia, namun dia meluruskan suatu gerakan, itu pun juga masih ada unsur gerakan melengkungnya. Tuh, contoh misal katakanlah kita mau dorong. Nah, mau dorong pun juga posisi tubuhnya kita tidak sepenuhnya lurus. Pasti ada beberapa yang melengkung seperti punggung kita melengkung atau mungkin kaki kita yang melengkung. Jadi bisa ada postur tubuh yang mengunsurkan lengkungan tersebut. Secara gerakan mungkin ada melengkungnya walaupun itu micro animation, yaitu ketika kita ingin mendorongnya dengan tenaga penuh di awal sehingga kita mau tidak mau harus beranjang-anjang, mengundurkan sedikit lalu kita dorongkan. Nah, ada unsur melengkungnya di situ sehingga ada unsur dinamis yang didapat nanti. Oke, kita kembali lagi kepada step 2 ya di timing and spacing, karena saya sudah menjelaskan terkait dengan arcs ya di situ, maka saya selanjutnya akan membahas mengenai is in is out. Namun saya ingatkan kembali, tetap pembahasan yang lampau akan saya bahas juga, yaitu masalah timing and spacing. Jadi kalau teman-teman di sini pada kebingungan maksudnya dari timing dan spacing itu apa, nantinya akan saya ulang lagi penjelasannya, yaitu kalau masalah timing teman-teman di sini timing itu ada pada di pandangan yang tertampak di viewport. Sedangkan kalau spacing itu adalah jarak antar keyframe, dia kita atur nantinya. Nah, ini juga teman-teman harus memahami betul bahwasannya timing dan spacing itu memiliki kerekatan yang sangat erat, tidak bisa dilepaskan. Karena ketika kita membahas mengenai timing dan spacing, makanya kenapa di awal-awal saya membahasnya ya adalah timing and spacing atau timing saja, karena pasti secara bersamaan teman-teman akan menerapkan yang namanya spacing juga di situ. Oke, timing itu sebenarnya lebih kepada bagaimana pergerakan yang kita buat ini itu memiliki tempo atau memiliki momentum di situ, momentum waktu. Nah, sedangkan kalau spacing itu adalah bagaimana kita mengatur interval jarak antar keyframe yang kita buat itu seakan-akan bisa apa istilahnya? Bisa mengatur timing yang kita buat atau tempo atau momentum yang kita buat. Rumusnya adalah gini, semakin panjang spacingnya, maka pergerakan itu akan semakin melambat. Oke, mari saya praktekkan di sini ya. Jadi saya coba untuk membuat keyframe dari 0 sampai kepada 240, kurang lebih seperti kayak gini. Sekarang kita play. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan semakin melambat, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Nah, ketika dia masuk di frame 200 sekian, dia melakukan percepatan dikarenakan keyframe kedua dengan keyframe ketiga jaraknya sangatlah pendek. Nah, bisa dipahami bahwasannya adalah spacing itu kita mengatur jarak interval antar keyframe itu bisa lebih melebar atau lebih menyempit. Jadi semakin lebar spacingnya, maka semakin semakin melambat ya. Kalau semakin pendek spacingnya dia, maka semakin cepat. Kalau saya contohkan bisa pada di frame 217, kalau kita ngelihat, nah dia semakin cepat. Dari dia melambat, akhirnya dia mulai mempercepat pergerakannya dia sampai pada akhirnya berada di titik 0. Jadi 0 itu berarti dia sudah tidak bergerak lagi ya, tidak memiliki gaya atau usaha untuk bergerak gitu. Nah, sedangkan timing sendiri itu ibaratnya adalah memberikan jarak antar di setiap keyframe-nya dia berada di posisi yang mana. Contoh,
di sini saya sudah memberikan motion path di mana ada tulisan 1. Nah, di sini ada tulisan ke 41 di sini. Nah, jarak antara 1 sama 41 ini yang disebut dengan timing, teman-teman. Jadi, kalau misalnya katakanlah jaraknya ini dia kita persempit menjadi katakanlah kita rubah seperti ini. Nah, kita rubah seperti ini. Saya coba untuk kunci dulu gerakannya. Nah, bisa jadi pergerakannya dia bisa lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, bisa seperti kayak gitu. Nah, dibandingkan ketika kalau kita membuat animasi seperti ini, akhirnya dia harus ada gerakan atau usaha untuk sampai ke kanan, baru dia kembali lagi kepada 1. Nah, temponya dia jauh lebih lamban dibandingkan kalau saya setting dia sangat pendek. Nah, kasih di sini. Sorry, kebalikan. Jadi kalau misalnya di keyframe 41, kalau misalnya saya setting dia di jarak yang sangat dekat, maka dia akan lebih lambat, teman-teman. Tapi kalau misalnya katakanlah di jarak 41, tapi saya buatnya sangat ekstrim gini bentuknya, maka dia akan mengalami percepatan. Nah, seperti kayak gitu. Karena kenapa? Timing dengan spacing itu memengaruhi kecepatan dan percepatannya. Kalau misalnya timingnya itu antar keyframe-nya jaraknya sangat jauh, itu akan semakin cepat. Kalau timingnya dia semakin dekat dengan keyframe awalnya, dia akan semakin melambat. Jadi saya koreksi ya yang saya sampaikan tadi, mohon maaf. Mungkin itu menjadi notes buat teman-teman. Kuncinya adalah pada di timing dan spacing. Spacing yang melebar dia akan melakukan perlambatan, sedangkan kalau spacing yang cepat, spacing yang rengket atau spacing yang pendek jaraknya, dia akan mengalami percepatan. Sedangkan timing yang pendek dia akan mengalami perlambatan, dan timing yang cepat itu akan mengalami percepatan. Dengan syarat ketika teman-teman membuat timing yang sangat jauh sekali dengan jaraknya ya antar satu frame dengan frame yang lain geraknya ya, dengan syarat keyframe-nya dalam posisi sangat pendek. Jadi semakin pendek dengan gerakan dengan timing yang semakin panjang, dia akan semakin cepat. Sedangkan kalau timing yang semakin pendek tapi dengan spacing yang melebar, dia akan semakin melambat. Nah, nanti di beberapa bahasan ini nanti akan saya masukkan ke dalam materi tambahan di PPT saya, nanti bisa dipelajari. Dan teman-teman bisa mempelajari juga dengan mempraktekkan langsung di pendulumnya biar lebih enak. Oke, saya lanjut ya di sini. Nah, jadi jadi kurang lebihnya seperti kayak gitu untuk mengenai timing dan spacing ya. Lalu di step yang ketiga itu ada yang namanya ease in and ease out. Nah, ini yang namanya percepatan dan perlambatan yang saya maksud. Jadi kita juga bisa untuk menambahkan perlambatan dengan jarak timing yang kita tentukan, plus ditambah kita harus mengatur graph editor yang kita buat, kurang lebih ya. Nah, kalau kita coba untuk merengketkan sedikit lagi yang kita buat, nah dia akan membentuk garis intervalnya seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gini teman-teman. Jadi ketika dia ada di titik ini, dia mengalami jatuh kurva yang cukup ekstrim, hampir konstan di titik tertentu, di waktu tertentu. Namun ketika dia sudah masuk ke keyframe yang ketiga, dia mengalami perlambatan karena dia mengalami garis konstanta atau garis konstan, garis lurus pada garis horizontal. Jadi
Dalam artian adalah dalam proses di frame 24 menuju ke 33 dia mengalami percepatan, teman-teman. Namun ketika dia sudah masuk ke dalam garis lurus horizontal, dia mengalami perlambatan dan sedikit ada jeda atau diamnya di tempat. Nah, sama juga di awal-awal juga sama. Dia mengalami diam terlebih dahulu, dia mulai menurun karena garis kurvanya dia udah mulai menurun ya. Dia juga menurun tapi perlahan. Nah, ketika dia udah masuk di garis 24 di frame 24 di sini, dia mengalami jatuh yang cukup ekstrim. Jadi dia lebih cepat. Nah, ketika masuk di 34 di sini dia udah mengalami perlambatan. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ini bentuk dari percepatan perlambatannya udah kerasa di sini. Di sini dia mengalami percepatan, di sini dia mengalami perlambatan. Jadi dia semakin lurusnya ke horizontal, dia akan semakin diam. Sedangkan kalau dia lurusnya kepada vertikal, dia lebih cepat atau bahkan bisa mengalami pergerakan yang sangat signifikan perbedaannya. Bisa dikatakan semacam dia tiba-tiba glitch dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada proses pergerakan atau motion di situ. Di sini juga sama, dia mengalami perlambatan juga. Nah, terus seperti kayak gitu sampai dia mulai berhenti di tempat. Kurang lebih seperti kayak gitu, teman-teman. Ya. Dan di sini saya menambahkan satu gerakan, itu tujuannya adalah untuk menambahkan tempo, sehingga temponya di sini kita bisa mengatakan bahwa di tempo di sini jaraknya dia dengan pergerakannya dia yang melambat ini hanya sampai di titik di sini. Nanti di frame berikutnya dia langsung mengalami percepatan di sini. Jadi ada jeda di sini. Nah, biasanya di sini ini biasanya disebut sebagai breakdown di sini. Nah, nanti kalau di tengah-tengahnya di sini bisa dikatakan sebagai in between. Jadi di antaranya ini. Jadi kalau di sini keyframe, yang kedua itu adalah breakdown nanti di sini. Nah, keyframe dengan breakdown itu bedanya apa, Pak? Bedanya adalah kalau keyframe itu dia menjadi ekstrim. Dia bisa dikatakan sebagai panduan pose utama atau solid drawing utama yang dijadikan patokan gerakan tiap momennya. Sedangkan kalau breakdown itu ibaratnya kita akan memberikan pose atau gerakan tambahan untuk membuat transisi dari pose 1 ke pose 2 ini lebih smooth. Jadi biar tidak terlalu jeglek atau bisa dikatakan kita ingin untuk memberikan tempo tertentu untuk melakukan perlambatan atau percepatan itu sendiri. Namun Pak, bisa nggak kalau misalnya katakanlah ya kita nggak perlu kayak gini Pak, terus tapi saya nyoba untuk langsung dibuat seperti kayak gini. Misal dan jadi dia bisa langsung ekstrim Pak katakanlah. Jadi dibentuknya nah seperti kayak gitu Pak. Bisa. Namun resiko yang dihadapi di sini adalah kontrol yang kalian punya itu tidak hanya satu. Namun di sini ada tak itu kurang lebihnya dia itu ada ada 19. Kita hitung yang 000 juga ya di sini ya. Jadi dia di sini di titik terakhir 18 berarti tambah 000 menjadi 19 controller yang kalian gerak. Kalau misalnya kalian gemar untuk mengasah diri bermain di kurva, itu akan menjadi kelebihannya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerasa kebingungan untuk mengatur kurva-kurva ini karena kurva yang diatur juga banyak, maka saya rasa teman-teman tidak perlu untuk terlalu fokus kepada kurva, namun bisa dibantu ada satu gerakan yang teman-teman setting di tengah-tengah dengan jarak yang ditentukan. Pastikan gerakan ini akan mengalami perlambatan dan gerakan setelahnya akan mengalami percepatan di situ.
Ya, baru dibantu dengan kurva untuk memperkuat momentum yang ingin dibentuk nanti di sini. Nah, akhir kata adalah dari sini kita bisa mempelajari bahwa kita walaupun menggerakkan animasi, tapi sebenarnya kita tidak fokus untuk mempelajari teknisnya. Teknis teman-teman bisa kembali lagi kepada basic yang saya ajarkan di video-video sebelumnya. Namun yang teman-teman harus pelajari itu adalah momentum yang dibuat, balik kepada fisika terapan atau fisika mekanik di sini. Teman-teman harus mempelajari, amati setiap pergerakan, praktekin, contohin, tirukan, lalu modifikasikan sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kita kembali lagi kepada rumus ATM ya, amati, tiru, modifikasi di situ. Sehingga dengan itu teman-teman bisa memahami betul esensi atau substansi intisari dari pembelajaran atau praktik yang kita pelajari di 12 prinsip animasi yang kita tekuni saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwasanya pembelajaran ini juga saya tidak mengatakan ini mudah, namun juga saya tidak mengatakan ini susah. Ini kembali lagi kepada ketekunannya teman-teman. Teman-teman bisa mempelajari dengan mudah atau tidaknya bergantung dari teguhnya teman-teman itu berlatih, karena ini sifatnya praktikal, tidak mungkin bisa dipahami langsung seketika. Yang kedua adalah harus memahami betul filosofi dari 12 prinsip animasi ini. Apa sih yang dikejar di 12 prinsip animasi ini? Nah, teman-teman harus mempelajari. Nah, yang ketiga adalah teknisnya. Teman-teman harus benar-benar menyesuaikan dengan substansi yang ditentukan oleh 12 prinsip animasi itu. Oke, akhir kata segitu saja. Terima kasih teman-teman sudah mempelajari sampai pada tahap ini. Untuk video berikutnya nanti kita akan mempelajari lebih terkait dengan 12 prinsip animasi dan akan kita bahas banyak hal nanti untuk bisa membuat kita ngelontok di situ. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar.